Shalom, selamat pagi. Berjumpa dengan saya kembali, Pastor Johannes, dalam renungan firman pagi hari. Hari ini kita akan membahas dari 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, puji Tuhan. Kita tahu bersama bahwa Rasul Paulus adalah salah satu dari sekian rasul yang Tuhan pakai luar biasa, di mana dia secara khusus dikhususkan untuk memberitakan Injil di luar dari Yahudi, atau memberitakan Injil kepada non-Yahudi secara khususnya. Dan dalam perjalanan Rasul Paulus, teman-teman sekalian, begitu luar biasa dia Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa. Bahkan juga dengan berbagai pernyataan-pernyataan, penglihatan-penglihatan yang dinyatakan oleh Tuhan. Tetapi dikatakan tadi ayat 7, supaya aku jangan meninggikan diri atas pernyataan-pernyataan itu, Tuhan mengizinkan, yaitu iblis mengutus untuk mengocoh dia. Tuhan mengizinkan ada duri dalam daging, yaitu iblis mengutus untuk mengecoh dia, supaya aku jangan meninggikan diri. Apa sih yang dimaksud iblis mengutus untuk mengecoh dia? Jadi menurut beberapa pendapat gereja dulu, bapak gereja kita, yang mengecoh ini yang diutus iblis, ya ada yang menafsirkan bahwa iblis mengutus bidat-bidat atau pengajaran-pengajaran sesat untuk menuduh Rasul Paulus, bahwa Rasul Paulus melayani hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri, atau bidat-bidat ini menyerang pribadi Rasul Paulus supaya orang-orang tidak mau mendengarkan firman atau mengikuti dia. Lalu yang kedua, dikatakan duri dalam daging ini, bahwa Tuhan mengizinkan Rasul Paulus mengalami sebuah penyakit yang tak kunjung sembuh. Bahkan dikatakan sudah 3 kali Rasul Paulus berseru, doanya tidak dijawab. Bayangkan teman-teman, Rasul Paulus yang begitu luar biasa, doanya saja ada yang tidak dijawab. Jadi kalau doamu belum dijawab Tuhan, jangan kecewa. Akhirnya Rasul Paulus menyadari bahwa duri dalam daging itu, atau yang diutus iblis itu mengecoh dia, adalah sebagai warning, sebagai penahan supaya hidupnya tidak menjadi sombong karena dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Justru kata Tuhan, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, justru dalam kelemahanmu lah nyata sempurna kuasaku. Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Ya benar. Contohnya, bagaimana kita berkata bahwa Tuhan adalah penyembuhku kalau Tuhan tidak izinkan kita dulu sakit? Bagaimana kita berkata bahwa Tuhan adalah penolongku kalau Tuhan tidak izinkan kita dalam kesesakan? Maka dikatakan dalam kelemahanmu itulah kuasaku menjadi sempurna. Artinya dalam kekurangan, kelemahan, sakit, penyakit, kita bisa melihat kuasa Tuhan nyata atas hidup kita. Yang kedua, supaya tidak menyombongkan diri, karena Tuhan sangat benci dengan kesombongan. Kalau teman-teman sekalian mungkin mendoakan sesuatu belum terjawab, jangan kecil hati, mungkin itu juga sebagai warning supaya kita tidak sombong. Mungkin teman-teman berdoa, Tuhan aku ingin jadi orang kaya, orang sukses.
Tapi Tuhan mengetahui isi hati setiap manusia. Kalau sukses orang ini nanti bagaimana? Apa dia akan menjauh daripada aku? Apakah dia akan menjadi sombong? Tuhan tahu. Atau sebuah penyakit yang menahan kita supaya tidak sombong. Contohnya seperti ini. Saya punya teman, di dalam karir sebenarnya dikatakan mereka sukses. Suami pengacara, istrinya dulu kerjanya bagus. Akhirnya mereka dianugerahi 3 anak. Tahu nggak teman-teman? 2 anaknya itu cacat. 2 anaknya itu tidak normal. Ada tangannya seperti ini, tidak bisa ngomong. Padahal mereka orang baik-baik. Suaminya pengacara tapi tahu juga tentang kebenaran, istrinya kerja tapi tahu juga tentang kebenaran, mereka melayani. Tapi saya lihat bagaimana kehidupan mereka ketika Tuhan percayakan 3 anak dan 2 diantara tidak normal. Mereka hidup dalam rendah hati. Mungkin anak itu Tuhan izinkan untuk membuat mereka tidak sombong, menahan mereka tidak sombong. Karena kalau dalam pekerjaan mereka pasti itu bisa menimbulkan kesombongan. Tapi Tuhan izinkan duri dalam daging hidup mereka. Apa sih maksudnya duri dalam daging? Kalau teman-teman pernah kakinya kemasukan duri kecil, secara kasat mata tidak kelihatan. Sepertinya baik-baik saja. Tapi ketika kita melangkahkan, sepertinya ada yang menusuk, ada rasa sakit. Seperti itulah kita ketika berjalan seperti biasa saja, tapi ada rasa sakit dalam kehidupan kita yang mengingatkan untuk kita selalu jangan sombong, jangan angkuh, jangan meninggikan diri. Bahwa semuanya itu berbicara tentang kebaikan Tuhan. Kalau kita ada sampai saat ini kebaikan Tuhan, kalau kita dikasih berkat semua karena kebaikan Tuhan, jangan meninggikan diri, jangan sombong di hadapan Tuhan. Maka ada berkata bahwa lebih mudah onta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Itu sangat-sangat warning sekali. Kekayaan itu bisa meninggikan diri kita. Kalau kita tidak mempunyai dasar kebenaran yang kuat. Kalau mereka mempunyai dasar kebenaran kuat ketika diberkati, mereka akan tidak sombong. Justru berkat itu akan mereka pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kekayaan tidak salah. Tetapi orangnya yang perlu diperlengkapi dulu ketika mau diberkati. Dasar kebenarannya sudah kuat, maka berkat itu tidak akan menyesatkan dia. Tapi kalau dasar kebenarannya belum kuat, ketika diberkati dia, maka berkat itu bisa membuat dia jauh daripada Tuhan, bisa membuat dia melakukan kejahatan atau dosa. Banyak terjadi dapat proyek bukan datang ke rumah Tuhan memberikan ucapan syukur kepada Tuhan, menopang pekerjaan Tuhan, tapi ketika dapat proyek panggil temannya minum-minum, mabuk, pesta pora, ke kafe dan lain-lainnya. Itu tidak mempunyai dasar kebenaran yang kuat. Jadi apapun dalam hidup kita mungkin ada duri dalam daging yang sudah kita doakan tidak sembuh-sembuh, kita doakan tidak terjawab. Kita flashback diri kita, mungkin ini menjadi duri dalam daging. Jadi tetap semangat dalam Tuhan, meski doa kita belum dijawab, justru dalam kelemahanlah kita akan melihat nyata kuasa Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.